lagi masih di Secangkir Kopi, masih barengan gue Chris berbicara dan masih ada Mas Wangga juga nih. Dan sekarang sesuai dengan janji kita akan beralih ke sebelah sana. Roasting ya, Mas? Roasting, betul Mas. Oke, ini yang roasting bareng sama Mas Wangga juga? Enggak, ini nanti bisa langsung dipandu, bisa dilihat sama roaster kami, namanya Rudy. Mas Rudy? Dia akan menjelaskan segala sesuatu tentang roasting kopi. Oke, siap. Kalau kayak gitu, thank you banget Mas Wangga. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu lagi. Video lanjut sama Mas Rudy berarti ya? Iya, betul. Oke, thank you Mas. Nah, Mas Rudy. Halo. Oke. Tadi gue dapat utusan dari Mas Wangga, gitu utusan. Gimana? Kata Mas Wangga, gue nanti ngobrolnya sama lu soal roasting. Tuh, aman nih? Aman. Ganggu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa lah. Oke. Untuk saat ini nggak apa-apa nih. Oke, Mas Rudy, sekarang kan lagi ada di proses roasting nih. Betul. Mungkin bisa lo jelasin dikit ke gue atau ke teman-teman yang lagi nonton gitu kan, untuk tahu sebenarnya ketika kita menikmati kopi, itu kan dari mulai dipetik, terus pasca panen, terus dan lain sebagainya sampai akhirnya bisa diminum. Kalau boleh tahu, roasting itu ada di tahap keberapa? Kalau dibilang ketahapan itu setelah dia melalui proses pasca panen itu sendiri. Mungkin tadi sudah disentil sama Mas Wangga soal pasca panen. Dari pasca panen itu masuklah ke proses sangrai atau roasting itu sendiri. Oke. Nah ini kalau boleh tahu nih lagi beans apa yang lagi di roasting nih Mas? Ini dari Mandailing. Mandailing. Tepatnya desanya Pagur. Oh, oke. Pagur. Mandailing. Ini prosesnya karena kita tadi udah sentil processing. Ya. Ini prosesnya wet hull atau giling basah. Giling basah ini rasa yang dihasilkan biasanya seperti apa, Mas? Lebih ke originnya sih, kita nyebutnya jangan ke giling basahnya, tapi ke originnya. Original Mandailing sendiri lebih ke spice. Oke. Anyway, ini dalam proses ini gue ngelihat ada laptop di sebelah sini. Nah, kalau boleh tahu laptop nih fungsinya buat apa nih? Dia lo sambungin ke dalam mesin ini? Laptop di belakang gue ini hanya untuk data log. Jadi kita roasting itu ada variabelnya, ada power, ada airflow. Di situ kita catat melalui laptop ini, tidak dengan manual. Oke, gue nanya sama Mas Rudy sekarang. Boleh ya? Lo belajar dari mana proses roasting ini? Gua belajar di tempat ini, di Kopi Kina ini. Di Kopi Kina ini? Berapa lama lo belajar? Kalau sampai sekarang, gue masih nyebut belajar sampai sekarang ya. Itu udah 5 tahun ya. 5 tahun? Hampir seumuran dengan Kopi Kina ini sih. Gila. Gue sinyalin dulu waktu lo awal masuk rambut masih lurus ya? Lurus. Kebanyakan roasting akhirnya. Aduh, bisa. Tapi anyway, seperti biasa dalam setiap episode yang disajikan oleh Secangkir Kopi, kita punya lagi informasi yang kedua dari Info Kopi. Info kopi kita yang kedua di episode kali ini adalah 70% penikmat kopi lebih memilih Arabica dan 30%-nya lebih memilih Robusta. Gue bisa bilang yes. Yes. Nah, ini di samping gue udah banyak nih toples-toples kopi yang tadinya awalnya gue pikir toples sencu. Iya, agak lucu sebenarnya. Iya, akuarium gitu kan. Nah, ini yang Arabica, ini Robusta. Betul. Monggo, coba lo yang pegang Arabica. Nah, perbedaannya ada di mana Mas sebenarnya kalau Robusta Arabica dari secara fisik ya? Kita buka. Kita ambil satu aja. Satu. Atau beberapa lah kali ya. Iya, beberapa. Biar agak kelihatan kali ya. Oke, tangannya putihan lo kan. Oke. Ini kelihatan nih. Kalau kata Mas Rudy, tangannya putihan gue. Sebenarnya bukan putihan gue, ini hanya ilusi. Oh iya. Ini tangan kebanyakan ketemu kopi, jadi kayak gini nih. Oke, gimana perbedaannya? Oke, lo lihat untuk Robusta, dia dari fisik agak menyerupai bulat. Gue bilangnya agak menyerupai bulat sih sebenarnya. Kalau dibilang bulat banget pun nanti orang komentar itu kan. Iya benar. Nah, kalau untuk Arabica sendiri, dia cenderung lebih lonjong. Ada yang bilang Robusta tuh lebih besar dari Arabica. Gitu. Robusta kecil pun ada, bahkan lebih kecil dari Arabica ada. Ada juga. Balik ke varietas yang kita pakai. Oke, sekarang kita bergeser ke langsung ke bar aja. Oke, langsung ke bar aja. So, ini dia.
Kopinya nih bro. Siap, thank you Om. Monggo duduk bareng-bareng. Siap. Ah ini dia. Gue cobain langsung kali. Boleh. Masih anget banget nih. Tapi emang kalau nyobain V60 itu harus pas lagi anget. Seduh itu kita biasa 90 derajat, taruhlah kita. Gue nyedut pakai 90 derajat nih. 90 derajat. 90 derajat. Bisa kita minum tuh di suhu maksimal 70 derajat. Maksimal 70 derajat. Nah, pengaruhnya ke lidah. Ini lo pakai apa? Perbandingan berapa? Rasio yang gue pakai 1:16. 1:16. Ya cenderung kita bisa masih fleksibel untuk mainin rasa lah di kopinya itu sendiri. Pecah banget men, rasanya pecah, badai parah. Cih gitu kalau anak sekarang badai. Tapi emang gue ngerasain ketika gue nyeruput kopinya berasa di samping lidah. Itu berarti hitungannya kayak apa ya, pecah gitu di mulut. Nah, coba gambarin apa yang bisa lo dapat deh. Secara spontan aja gitu. Gue lebih dapat. Mungkin ada kayak buah apa? Pas baru masuk di mulut nih, sepetnya berasa. Buah itu gue lebih ke gambar buah yang agak asem-asem nyebar itu markisa. Ya kalau menurut gue ini terlalu ringan menurut ya? Medium lah. Gue pengen nanya sama lo Bas. Dari awal lo belajar tentang kopi dan untuk aspek pembuatan kopi atau metode pembuatan kopi, menurut lo yang paling sulit yang lo pelajari itu paling lama apa tuh? Mungkin sampai sekarang masih gue pelajarin kali ya. Ekstraksi espresso kali. Ekstraksi espresso. Apa yang bikin itu lama? Sebenarnya masih proses sih karena gue belajar awal kopi itu dari manual brew. Gue kesenangan alat manual brew. Oke. Jadi kalau misalnya dikasih alat manual brew apapun ya, kalau bayangan gue paling gak jauh beda lah rasio untuk pemakaiannya. Kalau ke mesin terlalu banyak variabel yang harus gue pelajari. Oke, Pak Mungkas, harapan lo terhadap orang-orang yang sudah mencoba kopi lo atau orang yang sudah lo buatkan kopi, apa harapan lo? Buat orang-orang yang pernah nyobain seduhan gue, masuk lo, harapan gue ya semoga yang lu terima tanpa harus keluar suaranya istilahnya ya enak-enak aja, nyaman-nyaman aja, terima-terima aja. Dan buat yang memendam kayak wah ini nggak enak, coba diskusiin jadi ajang pembelajaran lagi buat gua. Sap, Om Rud, thank you banget. Lo udah ngizinin gua untuk ngubek-ngubek dapur tadi. Bar udah sempet diubek-ubek juga, terus tadi lo lagi ngerosting gua gangguin juga. Sekarang mungkin lo mau lanjut roasting atau mau lanjut roasting? Lanjut roasting ya? Oke, thank you banget. Siap. Thank you, Om Rud. Thank you banget ya. Alright guys, itu dia tadi obrolan kita barengan sama Mas Wangga. Lalu ada juga Mas Rudi yang barusan cabut, masih ada kerjaan men. Gue udah nyobain kopi juga, gue masih pengen nyantai di sini. Dan kalau dari tadi gue udah ngobrol barengan sama pihak-pihak dari Kopi Kina atau teman-teman dari Kopi Kina, sekarang gue pengen ngajakin customer yang ada di sini untuk ngobrol sama gue, bisa main game juga bisa. Kira-kira seperti apa keseruannya? Jangan ganti channel kalian, tetap di Secangkir Kopi.